Apa jadinya jika Jakarta eksis tanpa seni rupa? Mungkin ruangan-ruangan di sudut ibu kota ini akan terlihat kosong dan kurang berkelir. Karya seni rupa yang merentang dari patung, lukisan, hingga desain grafis ini sejak ratusan tahun lalu turut menghiasi dan menjadi zeitgeist atau penanda zaman peradaban Jakarta dari masa ke masa. Tak percaya? Coba saja anak Jakarta berkunjung ke pameran arsip dan koleksi seni bertajuk Cipta Kapita Selekta Cikini Raya 73 di Gedung Panjang Taman Ismail Marzuki. Pameran yang diinisiasi oleh Komisi Arsip dan Koleksi Dewan Kesenian Jakarta ini menampilkan ratusan karya seni rupa lintas media, dari lukisan, publikasi cetak, foto, clipping, epemera, poster, rekaman audio visual, hingga instalasi. Pameran ini adalah hasil dari arsip yang berhasil diselamatkan dan dirawat para arsiparsi dan peneliti dari kerenatanan kondisi fisik arsip yang berumur lebih dari 49 tahun ini. Seniman yang menjadi pameris antara lain Agus Jaya, Jim Supangkat, Nunung W.S., Otto Jaya, Popo Iskandar, S. Sujoyono, Tisna Sanjaya, Zaini, dan belasan seniman rupa lainnya. Arsip para pameris ini dikurasi oleh dua kurator muda, Esa Tegar Putra dan Adi Nugraha. Anak Jakarta, selama berada di pameran, jangan lupa mengeksplor semua sisi pameran, karena pameran ini bukan hanya bicara tentang seni rupa pada masa kini, tapi juga merentang jauh dari masa modern hingga kontemporer. Karya yang terkurasi tak hanya bicara estetika, tapi juga merekam dinamika Jakarta saat itu. Dari karya di bagian gambar tanpa gambar ini misalnya, seni rupa berhasil memotret pergerakan seni rupa mazhab Bandung yang bersekolah di Fakultas Seni Rupa ITB, pertikaian antara kubu barat dan timur, serta moi, indie, dan realisme. Anak Jakarta pencinta seni rupa mungkin tak asing dengan jiwa ketok maestro S. Sujoyono yang populer dengan gaya sketsa realis menggambarkan perjuangan pejuang untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Seperti Indonesia yang terus bertumbuh dari masa kemerdekaan hingga kini berusia hampir 77 tahun, sejak era Raden Saleh dan Sujoyono, seni rupa juga terus bertumbuh dengan beragam genre dan eksperimen bentuk dan ruang. Dari lukisan yang dua dimensi, kini seni rupa bisa anak Jakarta nikmati secara lintas disiplin, seperti dalam seni performance yang menggabungkan seni rupa dan seni pertunjukan, atau seni rupa yang berkolaborasi dengan karya film, teater, dan musik. Jika tadi kita bicara mazhab Bandung, maka di Jakarta ada Nasar, perupa kelahiran Pariaman, Sumatera Barat tahun 1928 ini, sengaja diangkat Dewan Kesenian Jakarta sebagai salah seorang figur sentral dalam perkembangan seni rupa di Jakarta. Selama berkarya, ia mengikuti gabungan pelukis Indonesia. Karyanya berciri 3 non, yaitu non-estetik, non-konsep, dan non-teknik. Meski cirinya ini kerap dikritik sebagai anti-seni, namun ternyata para kritikus justru melihat gagasannya sebagai bentuk dari kebebasan berkesenian. Mata puas dimanjakan dengan karya visual, sekarang coba kita melipir ke bagian audio. Di sini, anak Jakarta bisa merasa lebih dekat dengan para perupa lewat medium audio. Percakapan seniman yang mendiskusikan perkembangan wacana dan karya seni rupa masih terdengar jernih. Ini adalah salah satu aset berharga yang dirawat Komisi Arsip karena media rekam seperti alat pemutar dan materi audio sangat rentan rusak. Jadi, audio yang sekarang anak Jakarta nikmati ini adalah hasil kerja panjang para arsiparis. Di mana lagi anak Jakarta bisa mendengar rekaman suara Maestro Sujoyono? Seru kan? Visual dan audio sudah, mari meluncur ke teks. Di sini, anak Jakarta bisa membaca belasan buku karya Dewan Kesenian Jakarta dari Komite Seni Rupa dan seniman kolaborator yang mencatat perjalanan seni rupa kontemporer. Ada kompilasi karya Ocean Yok sampai Bambang Budiono. Dari buku-buku ini kita jadi tahu kalau seni rupa bukan hanya tentang seniman yang berkarya, tapi juga ada para kritikus yang mengulas karya seniman. Keduanya saling mendukung dan mewarnai dunia seni rupa yang semakin kaya. Anak Jakarta yang lincah bermain aplikasi di laptop pintar pasti tak asing dengan desain grafis.
Seni desain grafis ternyata butuh waktu cukup lama agar dapat diterima sebagai bagian dari seni rupa. Kritik yang digambar di atas perangkat lunak ini awalnya hanya dianggap reproduksi atau seni rendah sehingga tak layak disebut seni rupa. Tatapan miring tersebut kemudian dilawan dengan derasnya produksi desain grafis dalam produk budaya populer seperti komik, majalah, musik, dan film internasional pada tahun 1970-an. Desenta atau Design Center Association menjadi perusahaan besar yang mengakomodir lonjakan permintaan produk desain grafis ini. Sekarang seni desain sudah menjadi bagian dari keluarga Fakultas Seni Rupa. Di sudut lainnya, anak Jakarta bisa menikmati seni instalasi, audiovisual, dan arsip-arsip kotak kaset dari berbagai perupa lainnya. Pameran yang dimulai pada 18 Juni ini diharapkan dapat memantik semangat Pemprov DKI untuk lebih memberi ruang dan perhatian pada perawatan arsip. Karena seperti sejarah, arsip bukan semata benda mati, tapi living dokumen yang dapat terus direproduksi sebagai wacana praktek dan pengetahuan para seniman di masa mendatang. Yuk meluncur ke sini sebelum tanggal 16 Juli ya, anak Jakarta.